Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan podcast para peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Angkatan ke-8 kelompok ketiga. Dengan saya sebagai host yaitu Gerwin Hendrayana. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen ilmu keperawatan di Universitas Hasanuddin. Beliau bernama Nurse Andi Fajrin Permana. Mohon izin Nurse Fajri, hari ini kami ingin sedikit membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, menurut Nurse Fajrin sendiri, pengertian bela negara itu apa sih, Nurse? Boleh disampaikan kepada teman-teman sekalian? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan sangat bangga juga ya bisa diundang ya oleh teman angkatan saya, Nurse Dian ya. Tentunya kita sama-sama kalian juga sama luar biasanya ya, sudah sampai tahap Latsar seperti ini. Selamat sekali lagi. Menurut saya bela negara itu adalah sikap dan juga aktualisasi seseorang dalam menunjukkan eksistensi negaranya dan juga bagaimana dia berperilaku dan bersikap dalam hal mewujudkan tujuan-tujuan negaranya. Jadi masing-masing setiap orang berdasarkan di mana dia lahir ataupun nasionalismenya dikatakan melakukan bela negara ketika dia bangga dengan negaranya dan juga terlibat aktif dalam pemenuhan tujuan-tujuan negaranya sendiri. Jadi dia harus tahu dulu negaranya apa, kemudian tujuan negaranya, kemudian dia bersikap dan berperilaku sesuai dengan tujuan dari negaranya sendiri. Ya, saya kira itu untuk definisi bela negara dari saya. Ya. So, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut nih. Mengapa kita penting untuk memiliki jiwa bela negara, Nurse? Menurut Nurse gimana? Oke. Sekarang kenapa kita penting untuk melakukan bela negara? Ya, dari saya sendiri bela negara itu penting karena seseorang itu dikatakan memiliki suatu hal yang unik itu ketika kita memiliki karakter. Karakter atau identitas itu adalah sesuatu hal yang melekat pada diri kita sendiri. Dan nasionalisme ataupun sikap bela negara adalah salah satu contoh dari pembentukan karakter seseorang. Jadi kita bisa bayangkan ketika seseorang yang kita tidak kenal dia berasal dari mana, kita tidak kenal dia punya nasionalisme dari mana dan sebagainya, kita kan tidak mengenal orang tersebut dari identitasnya sendiri. Jadi jika kita melakukan ataupun bersikap bela negara, maka itu akan sangat penting untuk membentuk karakter seseorang. Dari saya seperti itu. Oke, baik Nurse. Nah, sekarang menurut Nurse nih, kan sekarang lagi banyak kaum-kaum milenial nih, masih agak kurang paham nih mengenai bela negara. Nah, bagaimana menurut Nurse sikap kita sebagai kaum milenial nih dalam kesiapsiagaan kita sebagai penerus bangsa untuk kesiapsiagaan kita untuk bela negara itu seperti apa sih, Nurse? Ya, kalau kita melihat dari hal yang sekarang ya, kalau kaum milenial kan itu yang ya mungkin umurnya 20-an ya, dan mungkin sudah terpapar teknologi yang sangat pesat ya. Nah, sebenarnya bisa jadi penghambat, bisa juga sebagai opportunity, suatu peluang sebenarnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Jadi sebenarnya jika saya, walaupun mungkin sudah tidak termasuk milenial, tapi jika saya menghadapi milenial, dan yang saya dan tugas saya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara, maka yang paling pertama adalah memberikan mereka pemahaman bahwa bela negara itu pada konsep saat ini itu seperti apa. Nah, konsep seperti apa saat ini itu sangat erat sama
dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan mereka sehari-hari itu biasanya terpapar dengan apa? Ya gadget, dengan hal-hal yang berbau internet, ya. Jadi menurut saya sangat penting untuk kaum milenial saat ini untuk memasukkan unsur-unsur bela negara dari setiap kegiatannya. Jadi jika misalnya dalam setiap selesai pelajaran ataupun praktikum, bisa atau mungkin dalam sekolah ya, biasanya itu ada jam-jam khusus di mana kantor itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Dan itu saya kira dia cuma sebentar, tidak sampai 5 menit, tapi efeknya itu adalah meningkatkan jiwa bela negara kita sendiri. Dengan memberikan sistem seperti itu, dengan memasukkan unsur-unsur bela negara di setiap aktivitas para milenial, maka saya kira itu akan menumbuhkan rasa-rasa bela negara dan kesiapsiagaan mereka di masa yang akan datang. Ya, saya kira seperti itu. Baik, sangat mencerahkan sekali ya apa yang diucapkan sama pemateri kita. Oke, Kak, nih boleh sekedar sharing nggak, Kak? Kan menurut redaksi saya nih, Kakak pernah ikut program tukaran pelajar gitu ya, Kak, ya, di luar negeri ya? Oke, saya mau bertanya sedikit nih, Kak. Kalau untuk yang di luar negeri itu, hal-hal apa aja ya yang bisa kita lakukan ya, Kak, untuk kita melakukan pembelaan negara ketika kita berada di luar negeri? Tuh. Oke, pertanyaan bagus sekali. Banyak sekali kita bisa menganggap seseorang itu terlihat bela negaranya besar ketika dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak sama kewarganegaraannya, kan. Nah, ketika kita punya kesempatan ke luar negeri, seperti saya kemarin, alhamdulillah pernah yang pertukaran, pernah juga studi. Jadi perbandingannya itu sangat besar ketika kita berada di lingkungan mereka. Hal-hal yang bisa dilakukan itu sangat terkait dengan apa tujuan kita datang di sana. Misalnya kita datang untuk pertukaran pelajar. Nah, kalau datang pertukaran pelajar berarti ilmu yang mereka dapat yang dari kita feedback ke mereka. Seperti kemarin saya kesempatannya adalah di Kanazawa, Jepang. Maka mereka mempelajari tentang sistem puskesmas di Makassar. Kemudian ketika saya ke sana, maka yang saya pelajari adalah sistem puskesmas di Jepang. Nah, hal-hal yang ini itu sangat bagus ketika saya mempresentasikan hasil saya, di mana beberapa poin yang membedakan tentang kedua puskesmas di negara ini adalah mulai dari fasilitas, mulai dari sistem, dan juga bagaimana mereka lebih mandiri dalam melakukan tindakan-tindakan yang preventif. Jadi sangat besar perbedaannya. Jika kita kaitkan dengan bela negara, maka akan terlihat bahwa dengan membandingkan beberapa sistem yang ada, tujuannya membandingkan itu adalah untuk meningkatkan masing-masing sistem. Jika di Jepang ada sistemnya yang kurang kuat, misalnya mereka akui di sana mereka tidak terlalu tinggi kekeluargaannya. Beda dengan Indonesia ya, yang bahkan 24 jam bisa ada keluarganya. Bisa juga dengan dari mereka kita belajar bahwa sistem preventifnya mereka bagus, ya. Jadi dengan mendapatkan perbandingan, maka kita meningkatkan, membantu dalam proses mencapai tujuan negara. Salah satunya adalah bela negara ini sendiri. Ya, saya kira itu untuk jawabannya. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya, sangat luar biasa ya. Hanya karena kita terbatas waktu ya, Kak. Ya. Terima kasih banyak untuk sekedar sharing materinya. Oke, bagi teman-teman sekalian, saya minta aplausnya semua buat pemateri hari ini, yuk. Selamat. Oke. Saya mau menutup podcast ini dengan sebuah pantun. Ya. Baik. Burung bangau berteman dengan burung angsa. Pohon ara tumbuh tanpa duri. Siapkah engkau, wahai pemuda-pemudi penerus bangsa, bela negara untuk keutuhan NKRI? Sekian dari saya. Selamat sore. Selamat melanjutkan beraktivitas Anda.